kita berupaya untuk menemukan pola-pola, tapi tetap saja pada akhirnya pasti ada sesuatu yang unik, yang berbeda, yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Jadi memang jadi orang tua itu, parenting itu belajarnya memang sepanjang hayat, Kak Puspa. Never Betul. stop learning gitu ya, sampai ke liang lahat nanti. Sampai anak kita meninggal, kita duluan yang meninggal, selalu saja akan terus belajar terus. Gitu, Kak Masya Puspa. Allah. Tadi juga ada Kak Dele hadir, Oh, kata Kak Dele kalau nggak belajar ya gimana tuh gitu. Padahal udah keren ya kalau aku bilang, Adele itu dokter yang juga direktur rumah sakit, tapi dia terus belajar terus. Wah, luar biasa, Dokter Objin. Masya Allah, keren banget ya Pak ya. Oke, Pak Adi sepertinya sudah siap. Kita buka saja sharing kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mudah-mudahan hari ini lancar, kemudian aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah ridho ya dengan aktivitas kita hari ini. Pak Ading, jadi sekarang itu kan sebelumnya kita udah polling tuh di grup khusus yang aku buat. Ada beberapa pilihan tema gitu, dan ternyata yang paling banyak dipilih adalah tema tentang bagaimana tips praktis membangun kepercayaan diri anak gitu. Baiklah, kita langsung aja sambut Pak Adlil Umarat untuk membahas tema tersebut. Silakan Pak Ading. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada yang baru pertama kali ketemu saya kah? Boleh di raise hand gitu ya. Nah, siapa tahu ini memang kali pertama untuk bertemu dengan saya. Silakan raise hand kakak-kakak. Wah, ada Kak Fitri Su nih, pasti lagi bikin nyapit ini. Ada Kak Dele lagi nyetir kah ini Kak Dele? Hati-hati di jalan. Beberapa sudah saya kenal ini namanya ya, Kak Okta, Kak Citra. Ya mudah-mudahan. Pak lagi masak. Wah, lagi masak ya? Lagi masak Pak. Waduh, izin nyimak ya Pak ya. Wah mantap. Iya. Keren banget ini. Sambil saya ketes-ketes ini ya. Chef yang satu ini luar biasa. Oke, kakak-kakak semua, izinkan saya untuk share screen. Share pada hari ini, pada sore hari ini. Kita ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol santai lah ya. Bisa nanti. Mute all dulu ya Pak ya. Dah, saya mute dulu. Siap. Nah, mungkin beberapa materi ini adalah materi dari pengalaman pribadi saya dalam menghandle anak saya. Gitu. Jadi memang sudut pandangnya mungkin akan sangat praktikal, sangat pragmatis gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga dipraktekkan oleh ayah bunda semua di rumahnya masing-masing. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tips praktis membangun kepercayaan diri anak. Nah, banyak fenomenanya tuh sekarang. Banyak anak nggak percaya diri, malu-malu, apalagi ketika COVID kayak gini, jarang ketemu orang luar gitu, orang asing gitu. Anak saya juga mengalami itu yang Adlina itu ya, yang Adlina itu karena lahir 2019, kemudian ketika tumbuh setelah 1 tahun itu di bulan Maret gitu, ulang tahun yang pertama, nah itu COVID kan. Jadi sama sekali nggak pernah kita ajak ke mall, sama sekali nggak pernah diajak ke ketemu orang-orang baru gitu ya. Itu nggak pernah gitu. Jadi dia butuh waktu yang agak lama untuk mempercayai bahwa dirinya aman di lingkungan baru.
Nah, itu terkait isu trust juga tuh, isu kepercayaan diri juga. Nah, dan itu kita butuh strategi juga untuk bagaimana membuat dia percaya sama diri dia sendiri, percaya bahwa lingkungannya aman gitu ya. Nah, itu butuh effort juga. Nah, kita mulai dulu dari definisi percaya diri. Percaya diri kalau kita lihat KBBI, percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri. Jadi apa yang menjadi kelebihan dari diri kita, kemampuan, skill kita, itu kita percaya bahwa kita punya itu. Kita punya kelebihan itu, kita punya kemampuan itu. Percaya diri kalau bahasa singkatnya lah, bahasa mudah dipahaminya adalah yakin bahwa dirinya dapat atau mampu melakukan sesuatu. Dasar dari menumbuhkan sikap percaya diri itu adalah anak perlu merasa aman dan nyaman atas diri dia sendiri. Dia aman, nyaman, nah baru bisa percaya diri. Itu dasarnya. Nah, apa manfaat percaya diri ini? Percaya diri ini berkaitan sama kemampuan, sama skill. Jadi bisa dilatih sebenarnya. Gitu. Orang nggak percaya diri itu nggak mungkin dia bisa melakukan sesuatu gitu ya. Tapi kalau dia udah berlatih, dia udah tahu, dia berlatih, nah pasti dia jadi percaya diri dalam aspek tertentu itu. Misalnya saya sendiri nggak percaya diri untuk masak, tapi kalau saya udah belajar tentang masak, ya saya challenge diri saya cari tahu tentang masak, memasak apa kemarin itu ya, omelet gitu ya. Omelet itu kayak gimana sih yang kayak di hotel-hotel bintang 5 itu kok kayaknya enak gitu ya. Saya belajar, saya tanya-tanya, saya cobain gitu ya. Tahunya testimoni dari anak saya, dari istri saya, enak banget. Begitu ya. Begitu enak banget, langsung percaya diri saya tumbuh tuh. Memasak itu gampang gitu ya. Nah, maka percaya diri itu juga berkaitan sama skill, kemampuan, perlu dilatihkan. Apa manfaat dari percaya diri? Anak kita percaya diri. Dia bisa sosialisasi. Dia bisa menjalin pertemanan dengan orang lain, bisa berkolaborasi dengan orang lain sehingga semua potensi dirinya dia itu bisa tersalurkan dengan sangat positif. Nah, bayangkan orang yang tidak percaya diri itu kalau mau berkolaborasi, mau berteman aja dia itu sungkan gitu ya. Karena dia nggak percaya sama dirinya sendiri, apalagi untuk percaya sama orang lain gitu ya. Sama diri dia sendiri dia tidak percaya, apalagi sama orang lain. Sulit, butuh langkah yang effort yang besar untuk mengalami hal tersebut. Kemudian yang kedua, manfaat dari anak kita percaya diri, dia dapat melihat diri dia secara positif. Jadi begitu repotnya orang dewasa yang melihat segala sesuatu, apalagi terhadap dirinya, selalu negatif. Itu sulit untuk mengubahnya, kecuali dari kesadaran internal diri orang tersebut. Nah, banyak orang dewasa gitu ya, yang remaja dan dewasa yang mendiscounting dirinya sendiri, bahwa misalnya dia bilang, ya aku mah apa atuh gitu ya, aku mah butiran debu di dalam remahan rengginang dan seterusnya, kalengkongguan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu melihat diri dia saja inferior banget gitu. Nah, hal-hal seperti ini tidak memberdayakan bagi anak-anak kita. Kalau bisa, kita ajak untuk bisa mensyukuri apapun kondisi dia, apapun skill dia, kemampuan dia. Dia bersyukur. Sudut pandangnya selalu bersyukur. Positif dan bersyukur. Bukan inferior ataupun melihat diri dia secara negatif. Dan itu sulit tuh, membongkar itu tuh butuh biaya yang cukup besar untuk bisa melihat dari sudut pandang sisi positif dari diri kita sendiri. Nah, kalau diri kita melihat diri kita negatif terus ya mau mengembangkan potensi seperti apapun kerepotan gitu. Kenapa kerepotan? Karena untuk melihat diri dia bisa, mampu atau tidak untuk mencapai garis finish tertentu, menaklukkan challenge tertentu dalam hidupnya, dia nggak punya gambaran itu. Yang ada, nggak bisa ini. Sulit. Dia bahkan meremehkan diri dia sendiri. Nah, yang ketiga, masih berkaitan sama yang tadi,
siap menghadapi tantangan kehidupan. Orang yang percaya diri, walaupun dia belum tahu caranya, tapi dia akan menjawab, insya Allah bisa, aku akan cari tahu. Sekarang belum tahu sih, tapi aku akan cari tahu. Nah, saya melatihkan itu pada diri saya, kepada anak-anak saya. Saya kasih role model seperti itu pada anak-anak saya dan pada diri saya sendiri. Ya, contohnya waktu itu di kelas merawat cinta itu, ada ibu-ibu yang, wah, memasak itu sulit, kayaknya nggak bisa, saya lebih baik beli daripada ini dan seterusnya gitu ya. So kasih saya pekerjaan yang sulit, saya bisa taklukkan, tapi memasak itu kayaknya bukan bakat saya. Hey, memasak itu bukan bakat tapi skill. Saya buktikan itu. Saya challenge diri saya untuk bikin omelet yang terenak gitu ya. Langsung live di Instagram. Wah, langsung penilaian juga langsung dari anak-anak saya. Dan mereka biasanya selalu bicara sesuai fakta. Kalau enak bilang enak, kalau nggak enak bilang nggak enak. Gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu enak gitu. Jadi saya belum tahu caranya gimana bikin omelet, tapi saya yakin itu sebuah skill, bisa dilatih. Ilmu katon kalau kata orang Jawa. Ilmu katon itu apa? Ilmu yang kelihatan, bisa ditangkap oleh panca indera gitu ya. Jadi nggak usah takut. Asal Anda tahu rumusnya kayak gimana, Anda jalani seperti itu juga dengan sejumput semangat dan energi positif, sudut pandang positif melihat diri sendiri gitu. Insya Allah itu butir-butir cinta itu akan mengendap ke masakan Anda. Gitu kira-kira. Jadi kita nanti di kemudian hari, anak-anak kita, kalau dia percaya sama diri dia sendiri, dia akan mampu menaklukkan semua tantangan yang datang kepadanya. Belum tahu caranya, tapi dia akan cari tahu. Wah, dia yakin bisa mencari tahu itu. Nah, itu namanya, istilahnya adalah self-efficacy. Jadi anak-anak itu nggak serba bingung. Ya, banyak anak-anak zaman now gitu ya yang, aduh aku nggak bisa, ya nggak bisa lalu pasrah. Lah itu nggak akan memenangkan kehidupan orang-orang yang seperti itu. Kita jangan cetak anak-anak seperti itu. Kita cetak anak-anak yang self-efficacy-nya tinggi, self-confidence-nya tinggi. Rasa percaya pada dirinya itu tinggi. Nah, sekarang, apa sih yang biasanya menyebabkan anak-anak jadi tidak percaya diri? Kebanyakan dilabelin sama orang tuanya. Ah, kamu mah nggak bisa. Alah, kamu mah bisanya gitu doang. Alah, gitu ya. Labeling, kamu nggak bisa, kamu mah orangnya ceroboh, kamu orangnya ini itu tuh ya. Labeling yang kita sematkan kepada anak itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dia. Dia percaya atau tidak percaya sama diri dia. Semakin banyak kita kasih labeling negatif itu pada anak, semakin dia tidak percaya diri. Yang kedua, berprasangka negatif pada anak. Mulai dari energi di dalam hati ibunya aja, itu dia nggak percaya anaknya bisa naik tangga tanpa dibantu orang dewasa gitu ya. Jatuh nih mesti, jatuh nih dalam hati gitu ya, jatuh beneran. Tapi kalau dari jauh aja kita udah berprasangka positif terlebih dahulu, lalu kita action, dampingin dari belakang, walaupun tidak dipegangin, tapi kita doakan, kita sampaikan kalimatnya, kata-kata penyemangat pada anak, berprasangka positif pada anak, insya Allah dia bisa tuh naik tangga walaupun dia masih belum seimbang badannya, tapi dia tahu tuh tekniknya, pegang rel tangganya, melangkah satu-satu gitu ya. Nah, prasangka positif itu memperkuat percaya diri anak. Prasangka negatif itu justru merendahkan rasa percaya diri anak. Yang ketiga, banyak melarang anak, semua serba nggak boleh. Lama-lama dia merasa, emang saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Semua serba nggak boleh karena dia nggak punya pengalaman yang kaya di kepalanya dia. Nah, sehingga pengalaman hidup dia jadi miskin. Dia inkompeten untuk melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Karena banyak larangan tadi. Daripada nanti dimarahin, daripada nanti dilarang apa segala macam, udah tanggung, udah melakukan tapi dilarang gitu ya. Lebih baik aku nggak melakukan deh. Akhirnya dia nggak berani coba-coba melakukan apapun dalam kehidupan. Nyalinya nggak dilatih. Nah, apalagi yang membuat anak tidak percaya diri, sering dibanding-bandingkan anak satu dengan anak lainnya. Bahkan kakak adik gitu ya, sepupu dan seterusnya. Itu yang belum kuat, bisa jadi langsung mendelep dia, langsung merasa jadi dia inkompeten, tidak bisa, tidak mampu, nggak confidence melakukan sesuatu, kayaknya
nggak sreg gitu ya, karena selalu dibanding-bandingkan. Nah, anak orang lain, kakaknya, adiknya sudah pasti beda-beda kemampuan, skillnya. Berangkatnya aja dari titik yang berbeda. Saat bikin anak pertama sama bikin anak kedua itu juga beda, kondisi kebatinan orang tuanya pastilah kualitas dan kemampuan skill anak-anak kita juga berbeda. Jadi jangan dibanding-banding. Semakin Anda banding-bandingkan, semakin turun itu rasa percaya diri dia. Karena bisa jadi dia kalau konsep dirinya nggak kuat, dia merasa inferior, dia merasa nggak bisa. Dan yang kelima, terlalu banyak menyuruh anak. Jadi semua serba disuruh, suruh, akhirnya dia butuh orang yang nyuruh-nyuruh dia terus-menerus. Kalau diminta untuk mengambil inisiatif melakukan sesuatu, waduh, nggak percaya sama bisikan batin diri saya aja, saya nggak percaya. Saya butuh disuruh dulu, baru saya percaya bahwa itu aman untuk dilakukan. Jadi bahaya nih, 5 hal ini perlu kita kurangi atau bahkan kita hilangkan gitu ya. Kita ganti dengan hal yang lebih memberdayakan. Kalau kasih label ke anak, kasih label yang positif. Kalau berprasangka ke anak, kasih prasangka yang positif, yang baik. Kalau melarang anak, wah nanti bisa belajar di kelas komunikasi efektif orang tua anak. Nanti silakan daftar ke Kak Puspa biar dapat potongan 200.000. Gimana cara melarang anak tapi elegan, nggak pakai kata-kata negatif gitu ya, pakai kata positif. Nah, itu ada caranya, ada tekniknya. Kita bisa belajar bareng-bareng tuh nanti 30 hari. 30 hari kita belajar bareng-bareng. Lebih banyak mentoring, lebih banyak challenge, lebih banyak feedback, dan ada 3 kali pertemuan Zoom. Nanti kita bahas lebih detail lagi, nanti bisa tanya-tanya ke Kak Puspa. Siap. Pak, ini ada pertanyaan katanya. Kemudian membanding-bandingkan. Oh ya, ada pertanyaan dulu sampai sini? Boleh. Nah, supaya nggak nunggu di akhir. Batasan menyuruh anaknya, gimana ya tadi, bentar. Batasan menyuruh seperti apa ya gitu? Batasan menyuruh anaknya, apakah ada batasan gitu? Kan tadi nggak boleh terlalu banyak menyuruh anak gitu. Ya. Oke, nah menyuruh anak itu tuh gini. Semua hal kita suruh-suruh dia. Mulai dari hal yang perintilan sampai yang esensial, fundamental, kita suruh aja dia terus. Nak, matiin lampu, nak, matiin keran, nak, matiin ini, oh, ambilin ini mama, apa segala macam, semua kita serba minta tolong sama dia, tapi nyuruh gitu ya. Tolong ini ya, ambilin itu ya, ini gini gitu ya. Kita suruh-suruh aja dia terus. Terus untuk hal-hal yang fundamental, misalnya sholat, makan, kebutuhan dia ya, kita tetap suruh-suruh dia. Hoi. Jadi kalau bisa kita pakai tekniknya nanti belajar di kelas komunikasi efektif. Tuh. Yes. Teknik menyuruh anak tapi nggak pakai nyuruh gitu ya. Nah, itu ada seninya, ada caranya gitu. Supaya apa? Anak ngerasa nggak disuruh-suruh, tapi diajak mikir dia. Pendekatannya lebih ke coaching. Kita tanya balik kepada anak, kita encourage anak untuk berpikir sehingga anak itu merasa diri dia berdaya secara otak. Oh iya, kalau urusan begini mah aku udah tahu nih jawabannya, harus ngapain gitu ya. Ada keran nyala, airnya udah luber-luber gitu ya. Nah, dia mikir sendiri nih, kalau skill komunikasi kita latihkan dengan nanti belajar di kelas komunikasi efektif orang tua anak. Jadi dia mikir sendiri, nah, kalau ada kejadian ini, aku perlu lakukan apa ya? Dia udah melakukan self-coaching kepada diri dia sendiri. Oh, aku tutup aja. Kalau anak-anak yang biasa disuruh, dia akan panggil mamanya. Mama! Tiap apa? Mama, ini gimana? Itu gimana? Bahkan dia akan bertanya setiap saat ketika PJJ. Ini udah benar belum? Ini udah benar belum? Ini udah benar belum? Dia tidak berani memvalidasi apakah pekerjaan dia benar atau tidak. Tidak berani untuk menilai diri sendiri. Takut. Dia butuh validasi orang tuanya terus. Nah, itu ketika kita menyerang anak, mengurung anak, mengungkung anak dengan semua suruhan-suruhan, perintah-perintah kita, maka dia jadi nggak berdaya. Untuk berani ambil keputusan, untuk berani menganalisis, dia jadi nggak berani. Maka kurang-kurangi itu nyuruh-nyuruh anak. Mulai empowering anak dengan pertanyaan yang betul-betul mengempowering dia, memberdayakan kemampuan berpikirnya dia. Nah, nanti skillnya
belajar di kelas komunikasi efektif orang tua anak. Gitu ya. Demikian Kak Puspa. Sip. Terima kasih Pak Ding. Ada lagi Kak Lanjut. yang bertanya? Udah, Sebelum sementara kita, udah. Nah, kita masuk ke intinya inti. Jadi bagaimana nih cara kita secara praktis menumbuhkan kepercayaan diri anak? Yang pertama, berikan role model bentuk percaya diri itu dari orang tua di hadapan anak. Ini paling sering banget ditanyakan oleh orang tua nih. Pak, kenapa ya anak saya itu kok kalau ketemu orang depan umum apa itu semacam ditanyain, dia malu-malu aja terus Pak. Nggak berani ngomong, nggak berani nyapa orang, bla 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 gitu ya. Langsung saya tembak aja. Ibunya berani memulai pembicaraan dengan orang lain juga atau tidak? Ya, enggak sih Pak, gitu. Gitu ya. Lah gimana ini gitu ya? Gimana anaknya mau berani kalau dia lihat ibunya juga malu-malu kucing kalau misalnya ke taman langsung ambil pojok berdiam aja di situ, nggak ada sapa-sapa orang lain yang ada di taman gitu ya, mingle-mingle itu kayak gimana, berbasa-basi itu seperti apa, itu nggak pernah dilihat oleh anak kita melakukan itu di depan mata kepala dia. Maka jangan ngimpi anak kita orang yang percaya diri kalau orang tuanya juga nggak percaya sama dirinya sendiri. Ini terkait sama referensi di kepala anak kita. Percaya diri itu dia cari-cari nih, gimana sih itu biar percaya sama diri sendiri, dia lihat nih orang tuanya. Kalau dikit-dikit orang tuanya tuh, aduh ini mah sulit, aduh nggak mungkin ini, nggak bisa. Setiap hari dia lihat kita sebagai orang tua mengucapkan kosakata yang seperti itu, sudah pasti anak itu terbentuk anak yang tidak percaya diri. Tapi kalau orang tuanya itu model, wah ini challenging ya, wah kata-katanya challenging, bukan sulit atau susah atau nggak mungkin, tapi ini challenging ya, tapi kita cari tahu dulu deh, pasti ada solusi nih. Wah, optimis gitu orang tuanya ya. Setiap dapat masalah dalam kehidupannya selalu menampilkan aspek percaya pada dirinya sendiri, bahwa ini bisa ditaklukkan, ini bisa dicari solusinya. Kalau itu yang kita tampilkan kepada anak kita, sudah pasti anak kita percaya diri. Jadi gampang bikin anak percaya diri. Dimulai dari diri Anda dulu, Anda percaya sama diri Anda sendiri. Di masa pandemi seperti ini, wah ini ajang training yang sebenar-benarnya. Apakah kita ketakutan tidak punya rezeki, atau kita berpikir otak kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri gitu ya, bisa menafkahi keluarga kita dengan kreativitas kita. Wah, itu role model yang keren banget tuh untuk melatih percaya diri pada anak. Nah, contohnya ada di sini Kak Fitri, kepiting nyapit, @kepiting nyapit ya. Nanti teman-teman bisa pesan itu makanan enak banget ya. Kepiting Cak Gundul di Surabaya lewat. Itu Kak Puspa udah merasa kemarin ya? Iya, enak banget, makasih Pak. Enak banget. Asli enak banget. Enak banget. Kak Fitri Su gitu ya. Itu nama kerennya Kak Fitri Su. Nama bekennya, nama artisnya Kak Nyapit gitu ya. Kak Nyapit itu dia percaya diri untuk bisa membuat masakan yang enak gitu ya. Yaitu kepiting yang bumbunya itu, sausnya itu enak banget gitu. Padahal dia nggak sekolah masak. Dari mana dia mencoba itu? Dari YouTube, dari googling, dari hasil coba-coba sendiri, dari pengalaman masa kecil akrab di dapur gitu ya. Digabungin, dikombinasikan, ketemu formulanya. Di masa pandemi dia nggak gabut, dia memberikan role model yang keren banget buat anaknya. Nah, ini bisnisnya baru mulai nih, baru waktu pandemi gitu ya. Dan kebetulan itu saya jadi klien-klien pertamanya dia gitu ya. Wah ini enak banget gitu ya, langsung itu saya umumkan di sosmed saya gitu. Jadi artinya apa? Artinya dia kasih role model yang bagus buat anaknya. Anaknya baru 1, namanya Sakura. Anaknya lucu gitu ya. Jadi di hadapan Sakura, sebenarnya Kak Fitri sedang memberikan role model yang keren tentang percaya diri dalam bentuk wujud yang konkret. Orang selama masa pandemi ini mengeluh,
Aduh, aku ngapain nih ya? Aku gimana nanti gaji nggak cukup apa segala macam. Kak Fitri memberikan role model yang baik. Dia berkarya di masa pandemi. Nah, kita di masa pandemi banyak ngeluhnya atau banyak berkaryanya di depan anak kita. Kita setiap dapat masalah yang datang kepada kita banyak mengeluhnya, berkata-kata yang enggak, atau pesimis atau inferior, atau justru optimis yang kita sampaikan, yang kita perlihatkan di depan anak-anak kita. Nah, itu membedakan tingkat kepercayaan diri anak kita. Contohnya Kak Fitri tadi, ya, itu keren banget. Jadi dimulai dari mana percaya diri itu, Pak Adi? Dimulai dari orang tuanya. Orangnya tuanya percaya nggak sama dirinya sendiri? Dia perlihatkan nggak ke anaknya? Bagaimana percaya pada diri sendiri itu? Aku belum tahu sih gimana bikin fast food yang enak, tapi aku bisa pelajari. Wah, itu keren banget, Kak Fitri. Keren. Nanti boleh di-follow di IG-nya, Instagram-nya, @kepiting.nyapit. Ya. Kita lanjut lagi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua secara praktis supaya anaknya percaya diri juga? Latih anak terbiasa melakukan self-talk positif di depan cermin ketika memulai hari, di pagi hari. Saya latihkan ini kepada anak saya saat dia self-worth-nya, self-esteem-nya mulai rendah gitu ya. Saat dia dibully oleh teman-temannya, saat dia merasa insecure di sekolahnya gitu ya. Saat dia pengaruhnya kok menurun, orang-orang nggak dengerin dia lagi. Aku dijadiin kalau main peran itu aku dijadiin adik-adik terus, kok aku nggak pernah dikasih peran yang sebagai kakak-kakak atau orang tua gitu. Aku selalu jadi anak bawang terus, aku nggak mau, tapi aku nggak bisa ngomong. Wah, ini ciri-ciri anak udah mulai nggak percaya sama dirinya sendiri. Terlalu diatur-atur sama temennya, tapi nggak punya kuasa atas dirinya untuk memberitahu gitu bahwa dia tidak nyaman. Sehingga begitu berangkat sekolah itu, ini anak saya Afika gitu, waktu dia usia 5 tahun, dia minder, dia nangis setiap naik ke tangga menuju sekolah itu, nangis dia. Nah, yang saya lakukan adalah saya ngajak anak saya untuk bercermin di depan cermin setiap pagi untuk dia mencintai diri dia sendiri, memberitahu kepada orang di depan cermin bahwa dia itu berharga. Jadi saya tuntun tuh kalimatnya, saya bikinkan. Saya Afika, dia ngikutin. Saya di belakang Afika berdiri, dia di bawah saya gitu, tapi sama-sama di depan cermin. Ayo contohin, saya Afika, memilih untuk bahagia. Awal-awal bicara di depan cermin masih sambil nangis. Memilih untuk bahagia. Gitu ya. Saya Afika, kalau ada masalah, saya bicara. Saya Afika. Gitu ya. Kalau saya mau peran sesuatu, saya bicara. Jadi apapun keluhan dia, bikinkan teksnya, bantu anak kita untuk mengatakan kepada internal diri dia melalui cermin itu bahwa dia perlu ambil satu sikap tertentu supaya dia percaya dirinya tumbuh, dia percaya sama diri dia percaya sama orang di depan cermin itu. Ini bisa banget, gampang kita lakukan. Dan ini kayak jadi mainan bagi anak kita. Tapi it works. Tapi efektif, efisien. Kalau ada anak-anak kita yang minderan, yang serba inferior mentalitasnya gitu ya, ajak ngomong begini. Caranya gimana? Kasih contoh dulu, kasih role modelnya dulu. Mulai dari mamanya, mulai dari ayahnya. Setiap pagi. Ini bab tentang self-love. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Melihat sudut pandang positif pada diri kita sendiri. Latih anak kita untuk melakukan self-talk positif. Untuk mengurangi self-talk negatif tadi. Self-talk negatif kayak gimana? Ya itu tadi yang di diskon-diskon tadi. Aku mah apa atuh, wah itu dikurang-kurangin tuh, dihilangkan tuh dari mindset anak kita. Aku mah hanya butiran just juice di saset apa gitu ya. Jadi ini bisa dilatih. Teksnya tulisin. Bahkan dirancang bersama-sama boleh, Pak. Berdasarkan apa
yang anak kita tidak pede akan hal diri dia tersebut. Aku takut ini, takut itu gitu ya. Saya Afika, badan saya lebih besar daripada orang itu, misalnya siapa gitu ya. Iya, badannya besar kok saya takut sama orang yang ngatur-ngatur saya misalnya. Dia berpikir tuh secara logika dia, oh, nggak masuk logika nih. Saya dorong aja orang ini juga mental gitu loh. Kenapa saya takut sama orang ini ya? Jadi logiknya dia juga dilatih dengan dia bicara kepada dirinya sendiri. Itu yang nomor 2. Latih anak terbiasa melakukan self-talk positif depan cermin ketika memulai hari, pagi hari. Yang ketiga, kasih kepercayaan dan kesempatan agar anak mau mencoba sesuatu untuk dia taklukkan. Kasih kepercayaan dan kesempatan itu banyak caranya. Caranya sering-sering kasih kesempatan dan kepercayaan anak cerita di meja makan. Itu salah satu contoh aja. Nah, nanti kita dalami nih cara-caranya, ada namanya recalling gitu ya. Nah, recalling keluarga itu akan membuat anak kita percaya diri. Ngomongnya lancar gitu ya. Cerita tuh ekspresinya jadi keluar. Kenapa? Karena udah terbiasa bercerita, menceritakan proses, progres gitu ya, udah terbiasa. Nah, di meja makan ini adalah ajang yang sangat efektif, efisien, impactful bagi kita keluarga untuk memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada anak kita untuk menyampaikan gagasannya, untuk menceritakan progres, untuk berani mengambil ide-ide liar, berani menaklukkan apapun yang ingin dia taklukkan. Nah, itu digali, didiplomasikan gitu saat kita di meja makan. Jadi meja makan itu jangan sepi. Caranya gimana Pak Ding? Ya, kalau bisa setelah selesai makan, gitu ya. Itu mulai ngobrol-ngobrol. Boleh nggak saat makan ngobrol? Boleh, asalkan makanan di mulutnya udah digigit, habis, udah ditelan, baru ngobrol. Jadi nggak apa-apa. Jadi jadikan itu ajang untuk memapping tingkat kepercayaan diri anak kita. Dan kasih langsung panggungnya di situ. Dia percaya diri, wah cerita gitu ya. Aku tadi di sekolah begini, aku tadi PJJ-nya begini, begitu gitu ya. Nah, dia akan cerita dengan antusias. Jangan dibantah, jangan dimatikan, dikasih kesempatan. Oh, yang lain begitu kesempatannya anak pertama, ya udah semua orang harus menyimak ke anak pertama. Kasih kesempatan. Kalau mau dikasih batasan waktu biar seru juga itu gitu ya. Nah, tiap orang 3 menit ya, ya siap. 3 menit cerita. Dan itu anak akan lama-lama tumbuh rasa percaya sama dirinya sendiri karena dia mampu merumuskan gagasan, mampu menyampaikan gagasan. Apalagi kalau gagasannya itu dieksekusi oleh dia. Wah, makin senang lagi dia ceritanya. Yang kemarin aku ternyata pas aku kirim lomba poster itu secara online, aku ternyata juara 2. Wih, dapat 500.000. Oke, keren banget anak ayah. Gitu. Jadi kasih kepercayaan dan kesempatan, anak mau mencoba sesuatu yang dia ingin taklukkan. Di meja makan, kita gali itu. Biarkan dia cerita. Kasih kepercayaan, kasih kesempatan. Yang keempat, apresiasi small winning yang dia capai sesuai fakta. Meski progresnya hanya sedikit. Jadi kalau anak kita udah bisa, misalnya dia bikin, anak bisa usia 3 tahun atau 4 tahun gitu ya, udah bisa bikin gunung gitu ya, udah bisa bikin garis lurus 2 dari ujung kertas ke ujung kertas. Nah itu fakta itu kita capture, lalu kita sampaikan, alhamdulillah anak ayah udah bisa bikin garis lurus 2 dari awal sampai akhir stabil. Mantap, alhamdulillah kemampuannya bertambah. Pelukan juga bisa sebagai bentuk apresiasi. Jempol ini juga bisa. Ya, nggak harus apresiasi itu berupa dikasih hadiah barang gitu ya. Pelukan, ciuman, kedipan gitu. Ih, keren, mantap gitu ya. Itu pun udah apresiasi yang bikin anak tuh percaya sama kemampuannya sendiri. Ih, aku walaupun progresnya sedikit tapi ini dinotis ya sama orang tuaku. Wih, alhamdulillah, wah makin termotivasi lagi. Dia menjurnal dengan sangat lengkap, komprehensif berikutnya. Apresiasi small winning yang dia capai sesuai fakta, faktanya apa, itu yang kita sampaikan.
Meski progresnya masih sedikit, nggak apa-apa. Yang penting fakta itu tuh yang kita apresiasi. Nah, itu anak tuh akan merasa orang tuanya tuh menghargai dia sekecil apapun effort yang dia kerjakan. Orang tuanya mampu melihat secercah progres dia. Nah, itu tuh banyak orang tua kesulitan. Orang tua banyak yang mau hasil besarnya aja. Nah, ini yang perlu kita hindari. Supaya anak kita itu percaya dirinya itu betul-betul tumbuh natural, maka apresiasi small winning yang dia raih. Nah, yang terakhir, dukung kemampuan anak ini atau hobi anak dengan menyediakan fasilitas pendukungnya agar anak terbiasa mencoba dan kuat mentalnya. Kalau dia suka menggambar, fasilitasi. Dia suka olahraga tertentu, fasilitasi. Dia suka panahan gitu ya, beliin alatnya. Dia hobi main futsal, beliin perlengkapannya. Dia hobi jogging, ajak dia beli peralatan sepatu, kaos kaki, bajunya. Dia suka panjat tembok gitu dan seterusnya, ya wall climbing barangkali bisa dibikin juga di sekitaran pekarangan rumah kita gitu ya. Difasilitasi, didukung kemampuan anak itu dengan menyediakan fasilitas pendukungnya. Dengan kita melakukan 5 hal ini saja, insya Allah anak kita tumbuh jadi anak yang percaya diri. Percaya sama kemampuan diri dia sendiri. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama, kasih role modelnya. Tunjukkan bahwa Anda itu orang yang percaya sama diri Anda. Kalau Anda nggak percaya sama diri Anda, bagaimana orang lain mau percaya sama diri Anda, ucapan Anda? Nah, maka anak-anak kita perlu kita cuci otaknya, bahwa kita perlihatkan ke dia bahwa mama ini percaya loh sama omongan mama sendiri, mama bisa, mama yakin. Kita perlihatkan tuh rasa optimis, bisa, mampu. Sehingga anak-anak tuh nyontoh kita juga. Yang kedua, latih anak terbiasa melakukan self-talk positif depan cermin pagi hari. Itu satu cara yang paling mudah, murah meriah, 0 rupiah untuk membangun rasa percaya diri anak kita pada dirinya sendiri. Yang ketiga, kasih kepercayaan dan kesempatan anak untuk mau mencoba sesuatu yang dia mau taklukkan. Tanyanya di mana Pak Ading kalau kayak gini? Bikin dialognya di meja makan, menjelang tidur. Saat mau tidur itu biasanya orang tua sering membacakan buku dongeng. Nah, sekarang dibalik. Jangan orang tua melulu yang bacain buku dongengnya, anak-anaknya diminta untuk bergiliran membaca buku dongengnya. Versi dia. Kalau dia belum bisa baca, cuma bisa baca gambar dan ikon-ikon saja, ya nggak apa-apa. Sekemampuan dia aja. Nggak usah dipaksain, harus bisa baca tulis hitung gitu. Sekemampuan dia. Dengan demikian dia merasa, ini orang tuaku tuh malah banyak ngasih ruang kepada aku nih untuk mencoba gitu ya. Dan dia dipercaya gitu. Wah, itu seneng banget tuh, anak-anak kita pasti percaya diri. Dan yang berikutnya, kasih apresiasi small winning, apapun itu bentuknya, faktual. Faktanya itu yang kita sampaikan. Meski progresnya sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita apresiasi. Dan bentuk apresiasinya nggak harus reward barang. Pelayanan, ucapan terima kasih, doa, itu apresiasi yang luar biasa. Terakhir, dukung dengan menyediakan fasilitas pendukungnya. Karena kita punya hobi apa, bakat apa, gitu ya, fasilitasi. Jadi dengan demikian, anak kita itu menjadi orang yang percaya sama diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia pengalaman hidupnya jauh lebih kaya dibandingkan anak-anak yang pasif. Sudah dikasih kepercayaan, kesempatan, didukung fasilitasnya, dikasih role modelnya, gitu ya, diapresiasi pula gitu progresnya. Wah, itu dia akan haus untuk menaklukkan apapun skill-skill yang dia butuhkan untuk dia taklukkan. Jadi dia nggak takut menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Ya, hidup ini ya soal percaya sama kemampuan diri sendiri, dan itu aku udah terbiasa dari kecil. Gitu. Mudah-mudahan dari sini nanti kita akan mendapati anak-anak yang tumbuh optimal, yang percaya sama kemampuannya sendiri. Karena nanti 2045 anak-anak ini yang akan menjadi orang-orang yang ada di posisi kunci di negara ini. Anak-anak usia dini kita saat ini
2045 memegang posisi kunci. Kalau kita tidak latih dari sekarang, kalau dia nggak percaya sama diri dia sendiri, ya siapa lagi yang mau percaya sama orang-orang seperti ini gitu ya. Orang-orang yang megang peranan kunci itu ya dia harus percaya sama diri dia sendiri. Bangsa ini mau diarahkan kemana? Kalau dia nggak percaya sama kemampuan diri dia sendiri, akan ada orang lain dari negara lain yang mengarahkan negara ini. Demikian dari saya, kakak-kakak, untuk detailnya nanti bagaimana nih membangun percaya diri anak dengan kalimat-kalimat yang lebih empowering gitu ya. Nah, bagi kakak-kakak yang miskin kata-kata, yang kismin kosakata positif dalam menggerakkan anak supaya mudah mengarahkan anak, nanti bisa ikut kelas komunikasi efektif orang tua anak. 5 langkah kunci mudah mengarahkan anak hanya lewat kosakata positif. Ini udah masuk ke batch 6, ada mungkin sekitar 500-an orang yang sudah mengikuti kelas ini melalui hcr.id. Dan 30 hari kita berlatih bersama-sama di sini ke level mampu, bukan hanya sekedar tahu gitu ya. 30 hari, bayangin belajarnya 30 hari. Nanti dipandu oleh Kak Puspa juga barangkali ya, sebagai moderator kita nanti. Pembelajarannya insya Allah seru banget. Dan kalau kita bisa punya kemampuan skill mengarahkan ini, wah itu lebih powerful lagi tuh. Anak kita berdaya, kitanya juga nyaman. Bicara sama anak nggak perlu ngegas-ngegas. Di masa pandemi ini, setiap orang perlu jaga kewarasan, nggak perlu emosi jiwa terus-menerus mengarahkan anak, tapi sekali 2 kali ngomong, langsung efektif anaknya bergerak. Tanpa kita marah-marah, tanpa kita nyuruh-nyuruh, tanpa kita larang-larang. Wah, nanti belajar resep-resep rahasianya di kelas komunikasi efektif anak. Yes. Demikian Kak Puspa, saya kembalikan ke Kak. Oke, sebelum kita tanya jawab, aku mau ngasih hadiah spesial untuk yang tadi misalkan yang mau daftar. Untuk 2 orang pertama yang daftar hari ini, daftar kelas tadi akan dapat buku Ramadan Bersama Dusa dan Ramadan Bulan Kebaikan dari Sakina, dan akan dapat buku coloring book gitu. Wow. Jadi buat teman-teman 2 orang pertama yang daftar kelas komunikasi efektif orang tua dan anak akan dapat buku tersebut. Dan di sini tuh menariknya, jadi kita bukan hanya belajar dari Pak Ading saja ya Pak ya, kita juga akan saling belajar dari rekan-rekan peserta lain gitu. Dan ini yang membuat orang-orang tuh biasanya ketagihan gitu dan nyaman belajar di kelas Pak Ading karena ilmunya banyak gitu dan aplikatif banget. Jadi nanti teman-teman gak akan bingung gimana harus mulai praktekinnya karena Pak Ading akan ngasih tahu step by step-nya dan setiap hari akan ada challenge-nya gitu ya. Untuk yang mau daftar silahkan daftar di chatbox, ada tuh bit.ly daftar KOA 6 dan gunakan kode berkah gitu. Gitu ya Pak Ading. Kemudian ini tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan katanya gini, apakah anak yang pendiam itu indikasi bahwa anak tersebut kurang percaya diri, Pak? Belum tentu. Belum tentu gitu. Ya? Jadi kalau anaknya pendiam belum tentu dia nggak percaya diri. Bisa jadi emang dia punya skill klasifikasi hanya melakukan sesuatu yang menurut dia penting, jadi dia nggak banyak omong. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi percaya diri ini berkaitan sama skill tertentu, skill public speaking gitu ya, skill untuk berani bertanya dan seterusnya gitu. Jadi kalau anaknya pendiam ya belum tentu dia nggak percaya diri. Bisa jadi dia percaya diri ketika dibutuhkan harus melakukan sesuatu, ya dia akan lakukan gitu. Jadi belum tentu gitu anak yang pendiam itu nggak percaya diri. Nah, kecuali kalau dia misalnya kelihatan dari ciri-cirinya itu misalnya di semua kesempatan dia itu seperti orang minder, menutup diri, ketakutan kalau diajak ke keluarga besar gitu ya, ke RT, ke remaja masjid, sama juga gitu ya, takut mau kenalan sama orang, takut. Nah, berarti itu ada
tidak percaya diri. Tapi kalau anaknya pendiam ya belum tentu. Perlu kita klasifikasi, kita cari tahu dulu di bagian mana dia tidak percaya dirinya. Jangan ambil kesimpulan dengan data yang sedikit, nanti bahaya. Oke. Jadi kalau misalkan anaknya pendiam, dicoba aja melakukan 5 tips tadi ya Pak ya, mudah-mudahan ada perubahan. Kayak Betul. gitu. Jadi kalau misalnya di meja makan, kemudian malam sebelum tidur, itu kita kasih kesempatan dia untuk cerita gitu, nah insya Allah itu lama-lama itu dia terbuka, nggak pendiam lagi gitu ya. Karena idenya tertampung, ada wadahnya gitu, melalui diplomasi meja makan tadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, sepertinya tadi sudah terjawab. Silakan. Begini pertanyaannya. Kalau anak yang sering menyuruh ibu atau kakaknya gimana ya Pak Ading? Kalau nggak diturutin pasti si Soleh marah-marah katanya. Oke. Disuruh-suruh oleh anak gitu ya. Ambilin minum, misalkan. Bu haus. Iya. Nah gini, kita tidak memenuhi semua permintaan anak itu, kecuali memang dia kepepet gitu ya. Pertama yang perlu dilakukan adalah role model tentang nyuruh-nyuruh itu. Nyuruh-nyuruh itu datang dari mana ya? Dari anak kita itu. Coba kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita sebagai orang tua sering nyuruh-nyuruh juga. Tolong ngambilin ini, tolong itu. Padahal kita punya kaki dan tidak dalam keadaan butuh bantuan. Nah, kalau saran saya, orang tua jangan juga memanfaatkan mentang-mentang anaknya kecil dan banyak gitu ya, bisa disuruh-suruh. Semua hal disuruh-suruh sama orang tua. Jangan, nanti dia akan mencontek cara kita. Nyuruh-nyuruh juga dia. Dan dia pakai untuk dikombinasikan dengan tantrum gitu ya. Dia suruh-suruh lalu kalau nggak dipenuhi dia tantrum gitu. Dia ngamuk gitu. Nah, itu berbahaya. Nah, jadi kalau saran saya di cross check dulu siapa biang kerok dalam tanda petik yang ditiru oleh anak ini dalam nyuruh-nyuruh. Nah, biang kerok itu disuruh introspeksi diri dulu dan mengubah supaya nyuruh-nyuruhnya nggak sering dilakukan atau bahkan hilang. Ya, sekedar ambil air atau apa gitu, nutup pintu depan, nutupin pagar yang sedang kebuka gitu ya. Nggak usah disuruh, kalau kita bisa lakukan. Kecuali kalau kita lagi sakit, kena demam gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, kita nggak bisa berdiri gitu ya. Kita baru minta bantuan. Jadi minta bantuan itu jangan diobral. Ini banyak orang tua yang kamu nggak soleh, kamu nggak nurut sama orang tua. Mama minta beliin ini aja kamu nggak mau, nolak gitu ya. Nah ini bisa jadi orang tuanya menanamkan pamrih kepada anak gitu ya, konsep pamrih gitu ya, minta bantuan tapi sambil mengiba-iba gitu ya. Nah ini berbahaya bagi anak ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita bisa belajar tuh di kelas komunikasi efektif orang tua anak. Begitu anak kita nyuruh-nyuruh kita, nah kita tinggal tanya balik gitu ya. Oke, misalnya ngambil minum ya, minum gitu kan, ada anak-anak yang dia minta dilayani terus gitu ya, karena memang dilayani terus oleh orang tua dan lingkungan gitu. Misalnya oleh neneknya, kakeknya, tantenya gitu ya, minum, tiba-tiba minumnya datang, cuk, dia tinggal minum aja gitu. Nah, ini nggak membentuk daya juang anak. Gitu. Kalau dari sisi komunikasi bahasanya, kita bisa pancing anak kita untuk bertanya, minum itu kebutuhanmu atau kebutuhan ayah? Kebutuhanku. Nah, kalau kebutuhanmu kamu ambil sendiri. Kita tanya lagi, kamu sudah tahu kan fungsinya kaki buat apa? Fungsi tangan buat apa? Oh, fungsi kaki untuk berjalan. Ya, silakan berjalan. Sudah tahu kan tempatnya gelas di mana? Di dapur. Yes. Silakan ambil gelas di dapur. Berdiri dari kursi, melangkah ke dapur, ambil gelasnya, gitu kan? Nah, itu melalui dialog sederhana itu aja sebenarnya kita lagi membangun daya juang anak. Iya. Nah, melalui hal itu aja kita sudah membangun daya juang anak. Jadi dengan pilihan kosakata seperti itu saja, itu kita menghindari anak untuk jadi anak yang manja dan kita nggak disekap oleh anak, dijadikan objek
bancaan untuk disiksa dalam tanda petik, disuruh-suruh terus gitu ya. Dan kalau konsep diri kita sebagai orang tua lemah, ya kita akan ya udahlah daripada nangis, ya udah aku ambilin deh gitu. Daripada nangis, daripada ini, daripada repot rumah apa segala macam ya kita penuhi gitu ya. Itu artinya kita sedang tidak mendidik dia. Tapi kita memupuk rasa manja dia, skill manja dia gitu ya. Skill bossy-nya dia, ngerasa kayak bos, kayak baby boss yang tinggal mau apa-apa tinggal tunjuk-tunjuk dan simsalabim abrakadabra voila ada di depan saya apa yang aku minta gitu ya. Itu tidak baik bagi anak kita untuk tumbuh kembangnya ke depan. Jadi daya juang dia tuh ditentukan juga dari gimana cara kita, kata-kata diksi kalimat kita menanggapi merespon anak kita ketika dia memaksa kita untuk melakukan sesuatu, nyuruh-nyuruh kita gitu. Nanti detailnya belajar di kelas komunikasi efektif orang tua anak. Dan langsung aja klik itu di kolom chat daftar KOA 6 gitu ya. Langsung masukkan kode berkah huruf kapital semua supaya dapat buku keren tadi dari Sakinah tadi. Oh itu bukunya mahal ya. Itu jangan sampai kelewat. Yes, Nah, demikian Kak. Oke. Makasih banyak, sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan ya. Yes. Buat teman-teman yang mau rekaman dari webinar kali ini bisa juga gabung di grup WA, klik aja bit.ly grup webinar berkah gitu. Jadi nanti di sana juga teman-teman akan dapatkan berbagai macam informasi tentang free webinar maupun yang eksklusif gitu. Boleh gabung di sana, nanti untuk rekamannya juga akan di-share di sana gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi untuk yang mau daftar kelas KOA silahkan klik bit.ly daftar KOA 6 kapital semua dan gunakan kode berkah gitu teman-teman ya. Karena sekarang sudah menjelang maghrib dan sepertinya di sini mayoritas ibu-ibu harus menyiapkan untuk berbuka puasa. Kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan membawa manfaat pertemuan kita kali ini. Dan sebelumnya terima kasih banyak Pak Adi yang sudah meluangkan waktu untuk kami semua. Insya Allah ini bermanfaat banget. Gitu ya. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Sampai ketemu nanti di kelas-kelas saya. Di habis lebaran nanti ada lagi kelas gratis. Kakak-kakak semua juga bisa coba. Ada trial untuk kelasnya, ada challenge-nya. Silahkan nanti langsung ikut di sana. Merasakan sensasi belajar bareng-bareng yang seru itu. Oke, infonya. Oh, ini Kak Fitri kayaknya udah selesai masak nih. Mantap. Alhamdulillah. Lagi ngaso. Oke, sip. Terima kasih kakak-kakak semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas komunikasi efektif orang tua dan anak batch. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat buka puasa. Kak Ayi, Kak Wida. Sakura mana Sakura? Sakura. Tuh Makassar udah buka puasa tapi tetap on aja ya, Masya Allah. Selamat buka puasa Kaliza. Terima kasih. Ini ada tetangga aku juga dari Karawang. Ada teman-teman Ranger Sakinah juga ada. Wah, keren. Pejuang-pejuang semua itu Ranger. Rangers. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Saya izin tutup kelasnya. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.